Idedane sareng sami, duaning sampun mewastu penemaya galah, acara tarpane sastra, warsa kalih tali selikur, ring rahinane mangkin praya kekawitin. Sane Kusumayang Tityang, Ketua Himaprodi Sastra Bali, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana. Sane Wangyang Tityang, Narewakil acara tarpane sastra, Bapak DRSI Nyoman Duana Sutike MSI, Sane Wangyang Tityang, Pengenter Widya Tule, I Gusti Ayu Agung Arya Utamiani, asapunika taler para pemilih tarpane sastra, miwah semeton mahasaba sareng sami, sane dahat tresna sihin tityang. Om Swastiastu. Pinerien, ngiring sarang-sarang nincepang pikayun, ngaturang pengrastiti bakti majeng ring linggih ide sang yang widiwasa, sane meperbawa sang yang wagiswari, mangdane, ide sih mepice penuntun merupa kerahayuan, ring iraga sareng sami. Wastu, preside nyarengin acara tarpane sastra, program studi sastra Bali, warsa kalih tali selikur. Sane ngadegang petitis, sekar alit dalam kesusastraan tembang tradisional Bali. Nemonin rahinane mangkin, sani secara kliwon wuku wayang, pewilangan Masehi tanggal 7 Agustus, warsa kalih tali selikur. Sadurung acara puniki kekawitin, Nugrayang Tityang, nguacen dudonan acara ring rahinane mangkin. Inggih punika, kapertama pemungkah. Kaping kalih puja pengrastiti utawi doa. Kaping tiga, gita pengendap budi cita sanek kebaktayang oleh mahasiswa program studi sastra Bali, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana. Kaping 4, Widya Tula. Kaping untat, pemuput. Idedane sareng sami sane Wangyang Tityang. Acara sane mangkin inggih punika puja pengrastiti utawi doa. Puja pengrastiti durus kekawitin. Puja pengrastiti puput. Idedane sareng sami, acara pacang kelanturang antuk gita pengendak budi cita, majeng ring nikade unik Jayanti, kesarengin antuk Arya Raka Wijaya, galah aturang tityang. Panganjali. Om Swastiastu. Yan suge terbajang
Yening prademan resti bina kejatme luwe hengarta brana listu ayu tur maning bagus. Manyanang Bupati Napi malih dados sangsane maurat. Ditu kasukane liwat. Mejanten iri kepacang kepuponin ledange sane kelintang-lintang. Ngengkewa ngancanang gumi. Sakewanten mewah puniki pacang nabdabin jagat. Magah musuh mangadotang. Tuaning akeh satru sane pacang melet. Yen lawan waka panggih. Yening indika punika sane pacang ketandingin pasti kerusak sane pacang kepanggih. Parama Santi. Santi, Santi, Santi. Oh, di dalam diri Inggih, asapunika iwawu gite pengendak budi cite sane kebaktayang oleh mahasiswa program studi sastra Bali
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Idedane sareng sami asapunika iwawu acara pemungkas ring sajeroning acara tarpane sastra warsa kalih tali selikur program studi sastra Bali ring rahinane mangkin. Sane mangkin acara pacang kelanturang antuk widya tula sadurung punika lugrayang titiang wacen kewentenan angge sang sane pacang enter acara widya tulane puniki. Sane ngenter acara tarpane sastra ring rahinane mangkin embas ring sulangai tanggal 21 Mei warsa kalih tali. Sane mangkin dane kantun ngeranjing ring program studi sastra Bali Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Dane medue mekudang-kudang prestasi inggih punika Jayanti kaping kalih lomba kekawin Dies Natalis Udayana, Adi Jayanti Dharma Wecana Remaja Putri, Utsawa Dharma Gita Provinsi Bali, Jayanti kaping kalih Pidarta Basa Bali, Bulan Basa Bali Provinsi Bali, warsa kalih tali selikur. Miwah akeh malih sane lianan. Dane taler medue akeh pengalaman organisasi. Silih tunggil nyane, inggih punika Sekretaris Basar Mabageni UKM SSS FIB Unut, warsa kalih tali siangolas. Ketua Panitia HUT kaping sieu Mahasaba Udayana, warsa kalih tali kalih dasa. Anggota Karang Taruna Swabawa Laksana, Desa Sulangai, warsa kalih tali kalih dasa, ngantos warsa kalih tali selai. Miwah akeh malih pengalaman organisasi dane sane lianan. Dane inggih punika I Gusti Ayu Agung Arya Utamiani. Inggih majeng ring I Gusti Ayu Agung Arya Utamiani inggih durusang. Inggih sedurungyane suksema torang titiang majeng ring prawartake acara tarpada sastra doaning sampun mapai cegalah ring sikian titiang. Ring galahe sane becek puniki titiang Arya Utamiani pacang ngenter pemargin widya tula tarpane sastra sane kemargiang oleh program studi sastra Bali Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Nggih taler nenten lali titiang ngaturang suksema tur maning sane keping singgih majeng ring Bapak Koordinator Program Studi Sastra Bali Bapak Iwayan Suardiana taler narawakil sane sampun arse nyarengin acarane puniki taler majeng ring idedane para atiti sareng sami sane sampun arse nyarengin acara rahinane mangkin sane taler wangiang titiang. Inggih mangda titiang nenten panjang atur narawakil rahinane mangkin inggih punika Bapak Dr. Andes Inyoman Duane Suteke MSI sane embas ring Banjar Bengkel Tabanan tanggal 12 Januari warsa siu 1965. Dane puniki silih tunggil dosen ring program studi sastra Bali Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Taler cihnayasa sane poleh kekeniang inggih punika Satya Lencana Karya Satya 10 saking Presiden Republik Indonesia warsa kalih tali 13. Inggih Bapak Duane sapunapi gatrane Pak? Oke, becik, Agung. Inggih dumugi stata kena rahayu inggih Bapak. Inggih, idedane sareng sami ring galahe sane becek puniki Bapak Duane pacang latarang materi ngenenin indik Sekar Alit dalam kesusastraan tembang tradisional Bali. Taler uningayang titiang majeng ring narwakil
Nelatarang materi galah sanekatur 13 menit. Turmaning majang ringi idadane sareng sami sesi tanya jawab, diskusi utawi timbang wirase, pacang katur sewusan narewakien latarang materi. Galah sanekatur inggih punika 14 menit kantos setiman menit. Inggih, idadane sareng sami menawi Bapak Duana punapi sampun sayaga. Inggih, sampun sayaga. Inggih. Idadane sareng sami menawi puniki Bapak Duana sampun sayaga, galah aturang titiang. Sukseno aturang yang adik moderator kawin diceritakan yang semang yang para pemilat sedang presiden nyarengi nanti izin ini yang menggunakan bahasa yang presiden itu kembali sana cek. Nggih, terima kasih kepada si Agung Aryo moderator yang telah mengundang saya dalam kesempatan berbicara ini. Sebelumnya izinkan saya memberikan hormat kepada Bapak Ibu, para senior, para pemerhati, dan juga Pak Sujana yang melakukan terhadap web ini, dan tentu adik mahasiswa yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya akan mengulas atau berbicara tentang kesusastraan tembang, khususnya tentang geguritan atau yang sering disebut macepat atau pupuh, yang sebetulnya masih banyak yang belum saya ketahui atau pahami. Tetapi oleh karena tanggung jawab kepada lembaga, ya, saya memberanikan diri untuk menjadi pembicara atau untuk mengisi webinar ini. Ya. Izinkan saya menampilkan atau share materi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau berbicara mengenai kesusastraan tembang, secara umum tentu dalam bayangan kita ada tembang modern dan tembang tradisional. Dan kali ini saya akan berbicara hanya pada ranah atau sekup kesusastraan tembang tradisional Bali. Kesusastraan tembang tradisional Bali menurut bentuknya ada yang menyebut jenisnya seperti dapat dilihat dalam layar slide, dapat dibagi menjadi 4 bagian. Pertama sekarare yang sering juga disebut kegeningan, kemudian sekaralit disebut juga geguritan atau macepat, mengambil istilah dari Jawa, dan juga sering disebut pupuh. Lalu sekar made yang sering disebut hidung, dan sekar agung atau sekar ageng umum disebut kawin. Seperti yang adik-adik atau bapak ibu bisa lihat dalam slide. Ya. Keempat jenis atau bentuk tembang ini mempunyai ciri khas masing-masing yang membedakannya dengan yang lain, baik dari segi bahasa yang digunakan, dari segi pengucapan,
dan juga sistem aturan lainnya yang mengikat, termasuk fungsinya di dalam kehidupan masyarakat. Sedikit disinggung bahwa sekarare yang dikenal pula dengan gegeningan, fungsi utamanya lebih banyak untuk menghibur anak-anak sekaligus menanamkan nilai-nilai kehidupan pada anak-anak usia dini. Karena bersifat menghibur, gegeningan umumnya menggunakan bahasa yang mudah dicerna atau bahasa mudah diterima, atau bahasa Bali yang mudah dicerna atau bahasa Kepare. Sekarare dan sekar alit sebagaimana yang adik-adik bisa dilihat di dalam slide, umum menggunakan bahasa Bali. Sedangkan sekar madya memakai bahasa Jawa dan sekarang menggunakan bahasa Jawa. Tetapi kita ada bahasa Melayu seperti mengajarkan ditulis ya Karikoto dan masyarakat untuk berarti selain berbahasa Bali ada juga geguritan yang menggunakan bahasa Melayu. Barangkali adik-adik sudah membaca juga ini. Yang jujur saja saya tidak mengerti makna bahasa Melayu yang ditulis oleh Cokordo, Gede dan Pasar ini. Pada kesempatan ini sekali lagi sebagaimana yang saya sampaikan di awal, saya akan kerucutkan hanya membicara saja sebagaimana tema yang diusung dalam webinar ini. Bisa dilihat dalam layar slide bahwa untuk memahami makna dari sekar madya dan sekar-sekar yang lain ini, bahwa sekar itu mempunyai makna tersendiri juga, mempunyai makna. Pertama-tama kita mencoba untuk memahami makna sekar dalam sekar alit ya. Makna sekar sebagaimana disebutkan dalam sekar are, sekar alit, sekar madya, dan juga sekar agung. Pertama, sekar secara umum berarti bunga. Adik-adik pasti sudah bisa pahami, yang dipahami sebagai salah satu sarana persembahyangan agama Hindu. Bunga dalam konteks filosofis dianggap sebagai tempat bersemayamnya dewa keindahan. Mengutip pendapatnya Prof. Nyoman Suarke. Berikutnya juga sekar berarti raga atau badan wadah. Istilah ini sering dikaitkan dengan simbol manusia yang disebut sekah. Kalau menyebut sekah, pastilah ada upacara ngaben. Sering kita saksikan atau dengar dalam pelaksanaan kegiatan upacara Pitroyanyu, ngaben khususnya, di dalamnya ada proses membuat sekah atau nyekah sebagai istilah lain dari puspo lingga atau puspo sarina. Artinya membuat simbol manusia atau simbol badan wadah orang yang telah meninggal untuk dilanjutkan dalam proses pengabenan. Selanjutnya yang terakhir, sekar berarti tembang atau lagu yang melahirkan istilah sekarare, sekar alit ya, sekar madya, dan sekar agung sebagai wadah atau yoga sang kaum. Terkait dengan makna sekar sebagai tembang, sebagai lagu, sekarare adalah tembang yang diperuntukkan untuk are ya, untuk kanak-kanak. Dan sekar alit untuk kelompok usia berikutnya tentunya ya. Makna alit ya, dalam bahasa Bali secara harfiah berarti kecil, tapi sekar alit dimaksudkan adalah untuk kelompok usia anak-anak yang juga membedakannya dengan sekar-sekar yang lain. Ada hal menarik yang sering dengar dalam
proses terciptanya sebuah karya tembang. Mungkin adik-adik sering juga dengar ini ya, bahwa ada konsep melajah sambil tembang, atau melajah sambil menggending sambil melajah. Jadi konsep ini sudah umum sekali. Konon seorang penulis di zaman dulu itu bisa menghasilkan karyanya dilakukan dengan cara sambil menggending. Jelas berbeda dan proses karya sastra yang dihasilkan pada periode terakhir ini ya. Jarang sekali orang bisa menguasai, atau pengarang sekalipun bisa menguasai menggending sambil melajah atau melajah sambil menggending. Kembali ke topik tentang masalah keburitan yang disebut ya, bagaimana adik-adik atau bapak ibu bisa dilihat dalam slide. Sebetulnya dari beberapa pupuh atau kisaran 45 pupuh yang ada atau yang pernah ada, entah eksodus dari Pulau Jawa seperti ditulis oleh Agastya, 10 pupuh yang dapat dilihat yang secara antusias diapresiasi di Bali, ya, di antaranya Pupuh Sinom ya, SMPGD ya, SMPGD, Sinom, Pupuh Semarandane, Pupuh Mas Kumambang, Pangkur, Ginade, Ginanti, Durmo, dan saya adik-adik semua itu ya, dan harus hafal ya, sastra Bali harus hafal 10 pupuh ini, dan kalau bisa mengapresiasinya ya, mempraktekannya dalam tembang. Nah, kecintaan masyarakat Bali terhadap pupuh tembang Ginado ini, saya ulangi lagi bahwa kebetulan saya menyebut pupuh Ginado, sebenarnya pupuh Ginado ini adalah pupuh yang satu-satunya pupuh asli Bali ya. Khusus pupuh yang memang asli Bali, yang diciptakan atau dikarang oleh orang Bali. Barangkali orang Bali ya. Jadi lahir di Bali. Jadi kecintaan masyarakat Bali terhadap pupuh atau tembang Ginado ini melahirkan berbagai varian tembang Ginado. Mungkin juga adik-adik sering atau pernah dengar bahwa pupuh Ginado itu ada beberapa varian ya. Ada Ginado dasar, Ginado bagus Semara, Ginado linggar petak ya, sebagaimana dilihat dalam slide ya. Ginado eman-eman, Ginado Chandrawati, Ginado Jayaprana, Ginado Basur, Ginado tikus kepanting, Ginado ras, dan mungkin akan ada Ginado lain. Tidak pupuh Ginado seperti Badar, pupuh Sinom juga melahirkan beberapa varian tembang. Jadi pupuh Sinom dan pupuh Ginado ini memang pupuh yang paling banyak melahirkan varian. Mungkin karena kecintaan masyarakat Bali terhadap kedua pupuh ini. Nah, pupuh-pupuh yang lain ya memang tidak banyak variannya. Pupuh Sinom itu ada Sinom Silir, Sinom Siwogati, Sinom Upayangan ya, Sinom Lawe, Sinom Cecantungan, Sinom Topeng, Sinom Giri Putri, Sinom Suryo Kante, dan mungkin ada sinom yang lainnya. Nah, kapan lahir varian? Ini sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab sebagai pakar ya. Pakar ya, saya bukan pakar ya. Mungkin adik-adik yang ingin tahu kapan tembang ini, tentu akan penelitian lebih mendalam. Apakah varian tembang ini lahir di Bali atau dibawa dari tempat asalnya atau kemungkinan lainnya?
Nah, ada beberapa konvensi ya, dapat dilihat dalam slide juga, yang adik-adik sering juga sudah tulis nih ya, pastinya. Sekaralik disebut padolingse ya, konvensi sekaralik disebut padolingse. Nah, ketentuan tersebut seperti banyaknya baris dalam tiap bait yang disebut guru wilangan. Selanjutnya ketentuan banyaknya suku kata dalam tiap baris disebut juga guru gatre. Dan ketentuan bunyi akhir dalam tiap baris disebut pula guru dingtong. Sering disebut guru dingtung ya. Tentu ketentuan ini berusaha untuk dipenuhi atau ditaati oleh setiap penulis atau pengarang tembang, guritan, bait untuk dapat menghasilkan karya yang bermutu atau berkualitas. Namun demikian, kesalahan atau pelanggaran kecil sering ada dan terjadi yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh penulis atau pengarang. Namun kesalahan terhadap ketentuan padolingse yang terjadi tidak pula dianggap sebagai pelanggaran, tapi sebagai sebuah proses kreatif. Sepanjang kesalahan tersebut tidak secara dominan terjadi dalam karya pupuh atau teks guritan tersebut. Tentu semakin banyak terjadi kesalahan atau pelanggaran terhadap padolingse akan mempengaruhi kualitas teks karya guritan tersebut. Artinya karya tembang pupuh tersebut dianggap sebagai karya yang lemah atau kurang bermutu karena banyaknya pelanggaran kesalahan padolingse yang terjadi di dalamnya. Beberapa kesalahan padolingse yang terjadi akhirnya berpengaruh terhadap tembang yang disebut dengan ngelung dan ngandang. Ini ada dalam slide ya. Ngelung berarti berasal dari kata elung ya, bahasa Bali ya. Artinya putus. Artinya teks tembang tersebut tidak memenuhi ketentuan guru wilangan atau jumlah suku kata dalam padolingse. Suku katanya bisa kurang atau bisa lebih, sehingga ketika menembangkannya ada terasa kejanggalan. Contoh ada dalam tayangan dan saya akan coba untuk menembangkannya agar ngelung dimaksud dapat dipahami lebih jelas ya. Nah, ini saya tayangkan dua pupuh ngelung ya, ada pupuh ginanti, ada pupuh ginade. Saya sudah kasih tanda ya. Pupuh ginanti di baris ke-5 itu adalah baris yang ngelung. Dan pupuh ginade di baris ke-6 ya, juga ngelung ya. Coba saya kembangkan ya, mungkin meskipun suara saya kurang bagus ya. Sang saranti yang kaduro ya terawuh mangke merasa pada titian desam
Danu ningring sangkan jati. Ya. Muang kali salah ini ya. Dan saran kai yang kaduro Kuleng ale terawu makin merasa pada tiap genap dan uning sangkan jati kali nganing panjaman nguang kali nganing panjaman itu seharusnya 8A menurut kadi Padolis dan lebihan itu menawi niki 9A itu mawinan ke bawah lelu karena nikiring pupuk kita yang coba lacur pesan yang ambil ada napi ini ada iman-iman lacur pesan bali lawan kalian pesan kaping ane jani ya bene tangan umpan pancing tangkap jagur uli semukan di sanjung kenyal makisi niki tiang potong ya kenyal makisi dan niki ya sepatutnya sepatutnya 8I nah niki wenten 6I ya niki wenten 5I wenten niki kira niki suku kata malih satu suku kata itu mawinan kabawas ngelung. Nah ngelung niki makeh terjadi ring sajroning pupuh kawi geburitan yang akidah niki wantah terjadi ngelung atau kesalahan dalam tulisan pupuh dianggap berpengaruh, tetapi terlalu banyak ya terjadi kesalahan ini pastinya berpengaruh terhadap kualitas pupuh tersebut. Nah, selain ngelung, ada juga disebut ngandang. Barangkali adik-adik pernah dengar ngandang. Ngandang niki ya secara harfiah bisa berarti menghalangi dalam bahasa Bali atau tidak sesuai dengan tempatnya. Dikonotasikan dengan pelanggaran atau kesalahan terhadap penggunaan guru dingtong. Bunyi terakhir dari baris teks pupuh tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena pengarang
kesulitan mencari padanan kata yang tepat untuk sebuah kata bermakna sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga memilih atau menggantinya dengan kata yang tepat meskipun tidak sesuai dengan ketentuan padolise. Khususnya bunyi terakhir dari sebuah baris atau barisnya dan terjadi kesalahan atau pelanggaran huruf dingdong. Ini Quentin juga pupuh ginade. Saya coba kembangkan dengan ya ginado napi misalnya ya. Ya ginado dasar. Rengawolandi ujang titian dua likur tanggal sami nyantos. Oktober sasihe nyantos dalam kata terakhir yang sudah benar 8 suku kata, tetapi hanya memakai bunyi terakhir a. Kalau kata nyantos diganti dengan nyantas kan tidak ada artinya malah. Kata-kata seperti inilah yang sering seperti dipaksakan karena tidak ada kata lain sebagai kata penggantinya. Ini kemudian disebut ngandang. Ngelung dan ngandang ini dalam skop kecil atau minimal sering ditolerir dalam karya cipta tembang, tulisan atau pupuh khususnya. Karena kesalahan ini dianggap tidak banyak mempengaruhi kualitas tembang tersebut. Sesungguhnya ada juga pola tembang yang tidak banyak mendapat perhatian ya, ketika seseorang nembang itu dengan alunan yang panjang, sering identitas bunyi atau suara berubah dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah yang disebut ngedong cengkok. Jadi, mungkin istilahnya ya jarang diucapkan, jarang di ngedong cengkok atau mengutip atau meminjam istilah yang diberikan oleh Graneke ya dalam tulisannya yang berjudul Sastra Paletan Tembang. Ngedong cengkok adalah perulangan tingkat patutan dari tingkat tertinggi sampai terendah yang dapat merubah atau mengubah identitas bunyi yang disesuaikan dengan situasi patutan. Ngedong cengkok ini bertujuan untuk menciptakan keindahan tembang. Cara metembang ngedong cengkok ini disebut ngelenik ya, yang umum terjadi dalam sekar madya atau dalam kidungan. Karena hampir setiap baris kidung ya diucapkan atau ditembangkan dengan alunan suara yang sangat panjang sehingga bunyi vokal akhir dari setiap baris tembang sering berubah menjadi bunyi vokal yang berbeda. Coba saja adik-adik atau bapak ibu barangkali yang sudah mahir berkidung ya. Kita ambil misalnya kawitan Wargosari Penamo atau Penau. Saya sedikit tembangkan versi negara ya, Pak Ratu ya.
idaratu sa Nah, saking luhur itu disebut panjang sekali. Saking luhur. Nah, ada perubahan bunyi ya. A jadi I jadi U dan seterusnya itu yang kemudian ur terakhir itu disebut sebagai ngedong cengkok. Kemudian lanjutannya sedikit ya. Kawula nuan Nah, kaula itu disebut panjang le-nya ini. Nah, ini menek turun itu le. Itu yang disebut ngedong cengkok ya sedikit. Menurut saya ini ya, meskipun menurut Pak Graneke memang ngedong cengkok ini banyak terjadi atau banyak ditekankan pada hidung ya khususnya. Saya kira juga di dalam temang atau pupuh skaralit ya juga terjadi hal itu. Terutama terjadi pada tembang-tembang yang panjang, yang alunannya panjang. Kalau saya ambilkan misalnya dari tembang Seogati ya, Sinom Seogati. Tembang yang atau teks yang umum ya misalnya. Reng cari Nah, di situnya sudah terjadi gedong cengkok. Atau yang dalam proses itu disebut ngalelendik. Artinya karena baris geding itu terlalu panjang, ke itu berubah-ubah dia. Sane linga itu terjadi ngedong cekok ya. Pantun sampun kuning. Ya mudah-mudahan dapat dipahami bahwa ngedong cengkok terjadi karena tembang atau alunan tembangnya terlalu panjang. Atau dalam pupuh yang lain misalnya, pupuh dangdang katakanlah, juga terjadi alunan yang panjang. Coba saya yang sering juga dikumandangkan di kaset ya, saya tiru yang di kaset. Apa ajaleni seperti eng itu berubah menjadi eng gitu ya yang terakhir tadi. La nama itu juga jah yang terakhir itu bisa berubah menjadi oh terakhir gitu ya. Melacang dan seterusnya. Mudah-mudahan adik bisa memahami bahwa ngedong cengkok yang prosesnya disebut ngelelendik ini ya
juga terjadi dalam tubuh, bukan hanya terjadi di dalam hidung. Nah, berikutnya ini sudah biasa, mungkin tabel-tabel skripsi ini sudah biasa bahwa setiap pupuh itu mempunyai karakter, seperti adik-adik bisa lihat dalam slide atau dalam layar bahwa pupuh, masing-masing pupuh itu punya watak atau karakternya sendiri. Misalnya pupuh sinom ya karakternya atau wataknya romantis, sama-sama baik untuk mengungkapkan nasihat atau amanat. Dan seterusnya. Semarang-Dana juga ya Mas Kumambang dan berikutnya. Jadi setiap teks tembang dalam satu kesatuan mempunyai karakter atau wataknya sendiri. Bahkan karakter ini sering berkaitan dengan fungsi ya, fungsi tembang dalam kehidupan masyarakat Bali, terutama yang berkaitan dengan fungsi mengiringi niatnya di Bali. Misalnya pupuh Ginado Linggar Petak gitu. Pada daerah tertentu di Bali sering digunakan untuk mengiringi upacara Deoyatnya. Ada kemungkinan alunan tembangnya ya yang lembut dianggap relevan untuk mengiringi upacara Deoyatnya tersebut. Jadi bukan Ginado dasar ya, Ginado Linggar Petak. Saya amati Ginado Linggar Petak ini sering dipakai dalam mengiringi proses nyugar ya. Mungkin adik-adik pernah perhatikan di pura ya, ada yang namanya proses nyugar ya, mungkin di Tabanan ya, saya berasal dari Tabanan, mungkin daerah lain sebutannya berbeda. Jadi di dalam nyugar itu dialunkan dan ditembakkan pupuh Linggar Tak. Mungkin adik-adik bisa praktekkan ya. Ada kesan bahwa nilai Linggar Petak apalagi dinyanyikan perempuan ini ya, berbeda sekali kedengarannya yang suaranya halus gitu ya, apalagi diiringi gong ya, gong atau musik. Saya lanjutkan bahwa tembang ya, karakter tembang tradisional Bali bahwa tembang itu punya karakter juga. Kalau saya sebutkan karakter pengarang bukan karakter pengarang, tapi karakter kepengarangan ya. Bahwa ciri khas kepengarangan tempo dulu itu berbeda dengan kepengarangan dewasa ini atau karya-karya yang dihasilkan pada tempo terakhir ya. Pengkarakteran tembang tradisional Bali adalah pemberian karakter oleh masyarakat berdasarkan keyakinan dan kesepakatan bahwa tembang tersebut mengandung aspek-aspek tertentu seperti aspek magis, aspek religius, dan aspek lainnya. Karakter tembang memberikan gambaran tentang tembang dengan menunjukkan nilai dan bentuk pembawaan hati, jiwa, sifat, watak, berkaitan dengan fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Nah, selain itu kepengarangan karya tembang tradisional Bali, khususnya Geguritan, yang lahir di awal atau di zaman dulu itu ditandai oleh etika moral yang senantiasa mengungkapkan kerendah dirian penulis atau pengarang dengan menyebut diri orang bodoh, pengah juari, jugul, wau mauruk. Ini karakter kepengarangan. Walaupun tidak bisa dipungkiri, seiring dinamika zaman dalam era modern sekarang ini atau belakangan, banyak lahir atau muncul kepengarangan karya sastra Geguritan yang tidak lagi memperhatikan hal tersebut.
bisa dilihat dalam slide beberapa karya era tradisional yang dihasilkan oleh Ido Cokordo Mantuk Ring Rane atau Denpasar, seperti ini ya, dalam Guguritan Raja Sasana ya, ada disebutkan dalam tulisannya tan saking wikan manggurit. Jadi menurut saya adalah ciri kepengarangan tempo dulu, bahwa seorang pengarang selalu berupaya merendahkan dirinya. Lebih-lebih ini seorang Cokordo, seorang raja juga dalam karya tulisnya atau karya guguritannya menyebut seperti ini. Dan saking wikan manggurit, tatemangan semarandana nging, nging tembang Surakartani, bahasa Bali ini campuran carita keketusan, koyaran, ring, tutur, dan seterusnya. Juga dalam baris terakhir ya, dalam Guguritan Raja Sasana, di akhir dia tulis nanging sampurayang kawi tiwas Juno Budi. Nah, ini jelas sekali bahwa Cokordo Mantuk Ring Rane, Raja Denpasar ini dalam karyanya juga sangat merendahkan dirinya ya sebagai seorang penulis. Begitu juga di dalam Guguritan Darmo Sasana yang beliau karya Cokordo juga jelas menunjukkan bahwa beliau itu menunjukkan kerendah diriannya. Kawi tiwas lipil-lipil durung cacep memantesang. Ini sebuah penekanan bahwa beliau merasa masih sangat kurang ya. Meskipun beliau sesungguhnya ya seorang pengarang besar gitu ya. Begitu juga dalam penulisan beliau yang lain ya. Ido Cokordo atau Raja Denpasar banyak menulis karya-karya tembang, nah, diantaranya ini ya, Guguritan Herdaya Sastra. Di awal tulisannya, Ido menulis seperti wirih durung pati cacep uni, ricanakan lawos, nanti di dalam buku mijil yang ditulisnya, mangdo ngardi antar pangawini, mogo-mogo kasampura ugi, kawituno budi, kari banget sigug. Nah, jelas sekali beliau ini sangat merendahkan dirinya juga. Begitu juga di dalam Guguritan Tengah Jimbaran, bahasa Melayu ya. Jelas sekali beliau juga merendahkan dirinya. Siapapun yang mau membaca, jangan besar dari karangan ini masih ada banyak kisruh dari bodohnya kita, kurang terang mengerti bahasa Melayu dan lagi bikin harusnya masih kurang tata titi. Niki bahasa Guguritan Ngajimaran yang diciptakan oleh Cokordo ya sedikit bisa dipahami ya. Juga Empu Sangging ya, jadi Empu Sampurna yang kebetulan juga sebagai seorang penulis ya, menulis beberapa guguritan yang salah satunya adalah Guguritan Puyung Sugih. Di dalam guguritan beliau ya, Empu Sangging ini berasal dari Bastalo Buleleng. Beliau adalah seorang empu ya, mungkin kalau di era kekinian beliau adalah seorang sulinggih. Jadi seorang sulinggih logikanya beliau seorang sujana gitu ya. Tetapi sebagai seorang sujana, sebagai seorang sulinggih, sebagai seorang empu, dalam karya beliau juga senantiasa mengungkapkan kerendah dirian sebagai penulis. Seperti di dalam Guguritan Puyung Sugih ditulisnya iseng titiang ngangit gitu. Tani kau, tani kangin, duduk aja mimah kelot, sinampura,
sok mah mupuh. Dari penekanan geguritan ini atau pupuh ini, ya, jelas sekali beliau atau Ki Sampurno ini ingin merendahkan dirinya. Meskipun beliau sebetulnya sudah biasa ya menulis sebuah karya tembang atau geguritan. Pengarang-pengarang atau penulis tempo dulu lebih meneladani jejak atau kesuksesan Ipadi ya, kalau saya sebut sebagai kesuksesan Ipadi ya. Mungkin adik-adik sering mendengar bahwa orang yang sudah berisi itu pasti akan merunduk atau kecenderungannya merunduk atau cenderung merendahkan dirinya dengan menyebut dirinya Ikyang Wau Mauruk. Orang Bali itu sering menyebut seperti itu. Dulu ya, saya sebut dulu karena orang Bali kekinian ya sudah modern ya, tidak lagi menyebut Ikyang Wau Mauruk. Kalau dulu mungkin ini dianggap sebagai karakter ya. Ikyang Wau Mauruk, Ikyang Wau Melajah, Ikyang Jadmu Jugul, nah, itu diantara kata-kata yang disebutkan sebagai karakter orang Bali ya. Atau Titiang Pacang Mata Tegar, meskipun sesungguhnya dia sudah pinter, sudah bisa, tapi selalu dia mengatakan dirinya Titiang mau melajah gitu. Dan ungkapan senada lainnya. Nah, bedakan dengan orang Bali dewasa ini ya, saya kira ungkapan-ungkapan seperti itu tidak lagi ada dalam benak masyarakat Bali dewasa ini. Karakter kepengarangan ini sesungguhnya banyak meneladani salah satu guritan Basur yang sampai sekarang masih sangat populer di Bali dan sering dikumandangkan. Mungkin adik-adik tidak ada yang tidak bisa ya, atau tidak ada yang tidak hafal dengan Ginade Edong Aden Awak Bisa ini ya. Entah apa judulnya. Edong Aden Awak Bisa depan anak ngadani nanti. Teks yang sangat populer sampai hari ini. Ternyata pupuh ini dikutip dari geguritan atau salah satu geguritan Basur ya. Mohon adik-adik pahami ya. Yang sampai hari ini sangat populer menjadi teladan bagi masyarakat Bali ya. Mungkin bagi adik-adik juga atau bagi saya juga termasuk. Tetapi saya tidak berani ya, mengatakan atau menjustifikasi pupuh ini mencerminkan karakter orang Bali sampai hari ini. Penekanan saya sampai hari ini. Tetapi pupuh ini memang sering menjadi pedoman, masih tetap dipegang untuk dijadikan teladan hidup bagi masyarakat. Nah, ini juga yang sudah biasa lihat ya, bagi pemerhati ya, yang sudah sering membaca tembang pupuh, ini sudah menjadi keseharian sebenarnya bahwa 10 atau 10 tembang yang populer di Bali itu mempunyai padolingse seperti ini ya. Ini ketentuan padolingse yang masing-masing memiliki ya. Seperti pupuh Sinom, 8A, 8I, 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 8U, Marandana, Mas Kumambang. Nah, ini ketentuannya. Jadi tidak boleh melempas dari ini. Kalau melempas dari ini, seperti yang saya tadi sempat jelaskan, ada unsur ngandungnya, unsur ngandangnya. Berarti tersebut sudah tidak dianggap atau dia sudah tidak dianggap berkualitas. Kalau terlalu banyak ngelung atau ngandang. Nah, dalam prakteknya, seperti yang dalam lihat ya,
tembang atau pupuh itu yang sama, kadang-kadang atau terdengar berbeda irama. Dari daerah satu dengan daerah lainnya. Hal ini semata-mata hanyalah versi sebenarnya. Jadi saya sebut versi karena kadang-kadang kita kalau mendengar pupuh itu, pupuh yang ditembangkan oleh orang Tabanan dengan pupuh yang ditembangkan orang atau masyarakat di Anyar gitu ya, atau masyarakat di pasar ini sedikit kedengaran berbeda. Dan juga daerah-daerah lain seperti negara. Sebetulnya hal ini semata-mata hanyalah versi karena perbedaan dalam hal variasi cengkok saja. Dan ada yang lebih panjang atau lebih pendek yang disebut nuwilet atau gregel. Tetapi secara pacoliring ya sebenarnya pupuh tersebut tidak berbeda atau pupuh tersebut sebenarnya sama saja. Secara umum ya bagi orang awam keindahan tembang ya secara kasat mata lebih pada keindahan suaranya dan wewiletan atau irama penembang. Tetapi seorang penembang atau penguacan lebih-lebih dalam lomba dia harus terampil atau wagen dan tidak mengabaikan hal-hal seperti tikas gitu ya. Nah, ini tikas atau penampilan ya suara dan jenis keindahan suara, wewiletan, guru dingdung atau guru dingdong, penekan, jelas tidaknya ucapan, raras atau ekspresi. Itu yang harus diperhatikan sebagai seorang penembang ya. Tidak hanya keindahan suara, sekali lagi tidak hanya keindahan suara. Tetapi bagi orang awam yang mendengar, oh itu bagus sekali tembangnya. Tetapi kalau yang lainnya yang tidak memenuhi syarat seperti wewiletannya atau guru dingdongnya atau onak-onakannya dan juga ekspresi ya, ini tidak dianggap sempurna. Terus terakhir tentang fungsi tembang ya. Fungsi tembang umumnya tembang itu baik sekar alit, sekar are terutama ya, sebenarnya adalah untuk menghibur sebenarnya. Semua tembang baik sekar are, sekar alit, sekar madil, sekar agung ya kekawin termasuk sebenarnya intinya untuk menghibur ya, menghibur diri. Tetapi juga ada fungsi-fungsi lain selain hanya untuk menghibur. Mengutip pendapatnya Pak Oyeng ya, bahwa tembang juga berfungsi misalnya menemukan bukti ya jauh. Selain untuk menghibur, tembang juga berfungsi untuk membentuk karakter atau watak, meningkatkan serada bakti kepada Tuhan. Karena tembang atau pupuh sering juga digunakan untuk mengiringi upacara yang membuat dianya menjadi samikerannya yang membuat hati pendengar bermakna. Di tengah. Kemudian fungsi tembang yang lain adalah menjaga kesehatan melalui pengaturan nafas. Kalau kata sering tembang juga bisa menjaga kesehatan. Berikut menjadi dia olah sastra, apresiasi sastra. Kadang-kadang pembang ini publik bagian semacam diskusi tentang kesastraan berkaitan dengan kehidupan
kehidupan masyarakat. Dia jaga kesehatan melalui aturan nafas. Bahkan kalangan pemerhati ada yang yakin apabila melantunkan tembang ya secara rutin. Nah, ada pendapat seorang teman ya pernah saya dengar, kalau kita bisa nembang setiap hari akan dapat memperpanjang usia. Apakah itu kita yakini seperti itu ya? Ada yang yakin seperti itu. Kemudian tembang juga sebagai pelestarian budaya. Ini jelas bahwa penggunaan tembang di dalam mengiringi yatnya di Bali juga menjadi wujud pelestarian budaya Bali khususnya. Nah, demikian ya. Mungkin saya sudah mengambil waktu hampir 1 jam ya. Demikian kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan mengenai Sekaralit, dan pasti masih banyak yang kurang ya, yang mesti dilengkapi. Mudah-mudahan nanti di dalam pembagian atau tanya jawab ya kita ya diskusikan. Pastinya saya tidak semua bisa ini ya mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan secara memuaskan ya. Mari kita berpegang ya. Untuk itu saya akhiri dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Dan waktu saya serahkan kepada moderator. Sukses. Inggih suksema majaring Bapak Duana santukan sampun latarang materi sanepinih becik pisan puniki. Inggih dadane sareng sami wawu sampun ketelatarang ngeninin indik Sekaralit. Napi punika unteng sekar Turmaning kedah sepupuh sane wenten ring Bali, ugar-ugar sane ngiket, istilah-istilah ring tembang, wenten ngelung, ngandang, ngedong cengkok utawi ngelelending. Taler pupuh-pupuh punika presida ngemetuang rasa utawi ketah mangkin ni kebaos memiliki sifat atau watak. Taler sane piragi titiang wawu Bapak Duana taler nelatarang karakter kepengarangan tata cara nembangang Sekaralit taler iwawu sampun katur imbo pupuh-pupuh sane ketampilang ring slide. Inggih hidedane sareng sami sane mangkin galah metimbang wirase utawi pebligbagan utawi diskusi pacang kawitin titiang. Majeng ring idedane sareng sami sane jagi metaken ring narawakya pacang aturang titiang galah sake wanten wantah 3 manten dumun sang sane metaken malih jebos yening galahe kantun pacang aturang titiang malih majeng ring idedane sareng sami sane arse metaken. Majeng ring sang sane metaken kedadosang ngangge basa Bali utawi bahasa Indonesia sane kekawitin antuk nyihnayang angge dumum. Nggih majeng ring idedane sane jagi metaken galah aturang titiang yeni mangdane nepi wastane nge-unmute dumun nggih. Taler video duine dados taler ke idupang yening idedane sane koneksinya utawi sinyalnya agak sedikit buruk dados pertanyaan ditulis di room chat. Nggih, galah mobli bagang kawitin titiang menawi wenten idedane sane jagi metaken. Nggih, puniki sampun wenten ring room chat Bapak Duana niki wenten pertanyaan saking Diah Wulandari mahasiswa Universitas Udayana. Pertanyaannya, dalam Sekar Alit terdapat aturan yang disebut dengan padelingse. Dalam suatu teks Sekar Alit terkadang ada situasi di mana sulit untuk sesuai dengan padelingse 100%. Pertanyaan dari Diah Wulandari, dalam suatu teks Sekar Alit
Yang manakah kita dahulukan antara aturan Padelingse dengan geging cerita yang kita sampaikan? Ini, Bapak Duana. Nike pertanyaan dari Dia Wulandari. Yagi langsung cawis Bapak, Nika napi malih bos? Nggih, dados semanten langsung. Inggih, Bos, nggih. inggih, galah katur Bapak. Satu dan satu nuwun. Inggih, Nggih, suksema niki wonten pitaken ya saking Diah Wulandari, mahasiswa NUT ya. Pastinya sastra Bali niki nggih. Yang bacakan saja pertanyaan dalam suatu teks keralit kadang ada situasi di mana sulit untuk sesuai dengan Padelingse. Pertanyaan saya ya, suatu teks keralit manakah kita dahulukan antara aturan Padelingse dengan geging cerita yang kita sampaikan? Kasih. Ingin saya sampaikan, seorang penulis atau pengarang guritan pada awalnya ya mereka pasti punya bagan cerita atau alur cerita dalam pikiran. Tentu dia berusaha untuk memenuhi alur itu dan memenuhi ya atau menulis buku dengan sesuai dengan Padelingse. Tetapi kadang-kadang seorang penulis ketika sedang menulis itu kan sering kesulitan ya. Pertama sudah saya sampaikan lalu ini undang itu. Ada kata-kata yang memang dia tidak bisa penuhi untuk memenuhi konteks yang sama, makna yang sama, untuk memenuhi kalimat yang dimaksud. Kadang-kadang dengan terpaksa sebetulnya seorang penulis itu menyalahi aturan Padelingse. Sehingga dia menulisnya secara ngandang. Begitu juga ngelung itu ya. Ngelung. Kemudian mana yang lebih diutamakan? Geging atau alurnya ini ya? Sebetulnya kedua-duanya ya. Seorang penulis jelas menyampaikan idenya itu berusaha untuk bagaimana idenya tersampaikan ya melalui kata-kata pupuh yang diungkapkannya. Jadi kedua-duanya ya bukan mana yang lebih diutamakan ya. Semua penting sebenarnya. Tapi kan bagi seorang pembaca ya, atau sering juga seorang pembaca tidak banyak memperhatikan masalah ngelung dan ngandang ini. Kecuali seorang penembang yang merasa janggal ketika dia menembangkan pupuh tersebut. Nah, mengenai alur ya, alur kalau kita tidak baca secara keseluruhan kita tidak tahu alurnya. Mungkin itu sedikit yang bisa yang sampaikan ya, barangkali kalau belum cukup di mananya silahkan disampaikan lagi ya. Oke, itu Nun. inggih, matur suksema Bapak Duana, puniki sampun wenten taler pitaken sane keping kalih saking Nopsa Dewi, mahasiswa sastra Bali Universitas Udayana. Pertanyaannya, seberapa besarkah presentase ngelung dan ngandang dalam sebuah geguritan masih bisa dimaklumi atau masih dianggap sesuatu yang sah? Nih, kadia sapunike pitakennya nih Bapak. Nggih, Saking Nopsa Dewi, inggih. Suksema ya, Suksema moderator ya sudah menyampaikan atau menjelaskan pertanyaannya Nopsa Dewi ya. Seberapa besarkah persentase ngelung dan ngandang dalam sebuah guritan masih bisa dimaklumi? Kalau menyebut persentase ya sulit sekali ya.
harapan seorang pembaca sebetulnya, termasuk seorang penulis, mereka sedapat mungkin bisa memenuhi syarat padolingse. Seorang penulis jelas berusaha memenuhi syarat padolingse yang dimaksud. Tetapi Iwawu kan ampun yang sampaikan. Kadang-kadang penulis atau pengarang itu tidak bisa menghindar ya. Karena kesulitan pemilihan kata yang tepat. Berulang-ulang saya sebutkan, sulit dia mencari kata yang tepat untuk menulis yang dimaksud. Gitu. Sekedar Iwawu nyantoh itu ya, tidak ada kata ganti yang tepat. Atau kalaupun ada, dia harus berpikir lama gitu, sehingga dia gunakanlah kata yang ngandang gitu ya. Atau dia menulis kalimat yang ngelung, yang kurang atau lebih dari kata yang seharusnya. Misalnya 8A dia tulis 8 atau 9A, atau dia tulis 7A dalam padolingse. Nah, kalau ditanya persentase, biasanya kalau tulisan itu terlalu banyak kesalahan padolingse, ya termasuk ngelung dan ngandang, itu jelas secara kualitas akan melemahkan karya tembang tersebut. Nah, meskipun ada sebuah pengakuan ya bahwa kesalahan ngelung atau ngandang itu dianggap sebagai proses kreatif ya, bukan sebagai sebuah kesalahan yang fatal. Tetapi kalau dominan atau banyak terjadi kesalahan ngelung atau ngandang, itu jelas kualitas karya tembang atau guritan itu ya dianggap sebagai karya yang lemah gitu aja. Ya, itu yang bisa yang sampaikan. Inggih susema Bapak Duana untuk penyawis nyani, inggih dedane sareng sami puniki kantun wenten slot nggih ketah bawa semangkin untuk satu penanya lagi. Menawi wenten di dedane sane arep semetaken durus galah aturang titiang. Swastiastu. Inggih swastiastu. Nggih, titiang Imade Santike saking sastra Bali Udayana jagi izin puniki kidek niki metaken kenten indek sekaralit puniki. Nah, titiang atur langsung semua niki materinya sampun becik pisan, taler menyeluruh pisan niki indek sekaralit puniki sampun jangkep pisan materinya. Wonten beberapa hal sane kantun dados sekadi penasaran ring dewek titiang kenten. Ika pertama niki istilah sekar alit niki utawi geguritan puniki nike berkembang puniki ring Bali. Sake wonten ring Jawa nike wonten taler istilah sane kawastanin macepat nike. Nah patah juga nike mendaging sekadi Mas Kumambang, dang gule puniki patah sekadi sekaret sane wonten ring Bali. Nah puniki napi ki perbedaannya antara istilah macepat saniring Jawi puniki sareng saniring Bali. Nah, jalanan puniki taler ring Bali niki wonten taler istilah macepat puniki napi patah sareng saniring Jawi napi sios niki sane pertama. Nah, sane kaping kalih nah wonten titiang nanen wacen niki ring beberapa teks geguritan puniki wenten sane sekadi nganggen punika pupuh sekadi adri, pupuh demung. Kaler wenten punika pupuh sane pupuh gambuh gitu sih. Nah, bisa ngawinang pupuh-pupuh sane di inunyan punika nenten je nenten penting punika ring rasa pupuh sane lumrah punika. Inggih punika betakan di tengah. Nggih.
Ampun nggih. Inggih Bapak Duana, Nggih. inggih. Nggih. Dados Saya kira melalui moderator yang saya hargai sekali, adik moderator, nggih, pangten tiyang kinten mendahului gitu nggih. inggih. Inggih deres Bapak Cawis Dumun. Sedikit Maria Santika, ya mahasiswa Saka Bali yang saya sering sebut kepot ya. Berarti saya kepot kemarin. Pitaken yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan dapat sedikit saya jawab ya, dan bisa memuaskan. Iki mau ditanyakan, wenten ring Bali mawaste sekar alit toi pupuh. Ring Jawi juga wenten istilah atau di Bali sering diadopsi juga mah cepat. Ini yang pertama. Menurut Titian, istilah ring Bali sebenarnya yang betul adalah kan sekaralit. Sekaralit yang paling tepat, Jawi guritan, juga pupuh. Nah, adapun kata mah cepat itu adalah adopsi dari istilah Jawa selama cepat. Karena menurut versi Jawa, mace atau baca 44. Tapi diadopsi ke istilah Bali juga. Karena memang kenyataannya kalau geguritan itu kan sepertinya dibaca 44 juga. Itu. Dan memang itu dipopulerkan juga istilah cepat di Bali. Tetapi yang paling populer sebenarnya adalah pupuh. Karena istilah pupuh barangkali ada yang tahu. Yang namanya orang mupuh itu, ya mupuh itu dalam bahasa Bali biasanya ada kaitannya orang yang mabian ring mabian jahit gitu ya, mabian apa dah nih ada mupuh nih kan seperti ini kan cara cari gue bani ya ada mungkin di zaman ini sudah ada yang mupuh maling ya biasanya anak-anak mabian nih kan anak mupuh nih Niko mupuh mah cepat istilah Jawa. Kemudian kaitannya dengan puh adri, puh demung, puh gapuh. Penekanan wawu, kenapa itu tidak masuk dalam pupuh? Tadi kan sampun yang sampaikan bahwa pupuh yang terdiri dari kisaran 45 yang ditulis oleh Pak Agastio itu, yang populer kemudian di Bali itu hanya 10 SMPGD itu ya, hanya 10. Yang lainnya mungkin tidak diapresiasi, ya. Bukan tidak diapresiasi, artinya tidaklah yang terlalu populer gitu ya. Bahkan saya sedikit singgung tadi juga di Bali lahir Pupuh Ginande dari 10 itu yang ada. Kenapa Puh Adri, Puh Demung, Puh Gambo? Nah, mungkin ini bagiannya saya lempar Pak Sutijo yang tahu ya. Kalau tidak salah, saya tidak berani mengatakan ini benar bahwa Puh Adri ini sebenarnya mungkin termasuk hidung dia. Juga demung ya, juga gamuh. Ini lebih dekat dengan hidung. Coba lihat dari teksnya. Teksnya barangkali kalau dia memakai bahasa Jawa Tengah atau bahasa Bali Tengah, Jawa Tengah ya mungkin ya. Itu mungkin mereka termasuk ke dalam hidung ya. Karena banyak sekali sebutan puh di awal itu ada puh ini, puh hadri, puh disebut puh juga ya. Puh atau pupuh. Tetapi bukan termasuk ke dalam sekaralit ya. Dari ciri-cirinya sekaralit yang kita sebutkan di Bali kan dia memakai bahasa Bali ya, kecuali karya-karya
kecuali karya Cokerde Denpasar, itu dia memakai bahasa Melayu itu. Ada hanya itu yang ditemukan gurita itu memakai bahasa Melayu. Selebihnya adalah memakai bahasa Bali. Kembali ke Adri atau Demung juga Labuh ini, mungkin bisa dicermati bahasanya ini mungkin pakai bahasa Bali, bahasa Jawa dengan ya jadi diciri sebagai sebuah hidung ya. Mungkin itu ada yang bisa saya jawab. Mungkin kalau Made Sandike lebih ingin tahu jawaban ini ya, saya punya senior Pak Wayan Sitejo ini ya, juga dosen sastra Bali yang juga ini ada ininya Pak Widoyaso ya, juga mereka sudah paham ini ya. Mungkin muridnya Pak Sitejo. Tanya ke beliau ya, saya bukan melempar masalah ya. Itu yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bisa pahami ya. Semua ya. Inggih, suksema Bapak untuk informasinya niki, suksema banget. Inggih. Nggih, punika wau sampun wenten 3 sane metaken raris niki wenten malih siki nggih Bapak sampekan galahe kantun malih akide niki wenten pertanyaan saking Iketetuan ye nggih. Pertanyaannya terkait dengan evolusi atau perkembangan tembang yang sangat kontekstual sesuai dengan perkembangan dan situasi zaman seperti masa-masa pemilu, melestarikan lingkungan, wabah COVID-19, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan kreativitas dan fungsi dari tembang itu sendiri. Bagaimana pendapat Pak Nyoman tentang kreativitas seni tembang ini? Inggih, Bapak, puniki wenten pertanyaan saking Bapak Iketetuan dia. Nggih. Nggih. Suksema Pak Ketut niki sampun presida ikut ya. Itu yang senang pisan Pak Nyoman. Niki senior Sangat yang tertarik. tinggi. Sebetulnya beliau ini adalah senior yang sering ya sebagai pemerhati juga mungkin ya. Kita kan sani becek bisa niki yang bilang ya terkait dengan evolusi atau perkembangan tembang yang sangat kontekstual sesuai dengan perkembangan situasi zaman seperti masa pemilu, melestarikan lingkungan wabah COVID terkait dengan kreativitas dan bagaimana pendapat Pak Nyoman tentang kreativitas ini? Jujur aja Pak Ketut ya, mungkin jawaban saya ini melempas sedikit ya. Kalau dikaitkan tembang dikaitkan dengan pemilu ya COVID ya. Kontekstual gimana nih maksudnya mah mungkin nggih Pak Ketut nggih. Dados yang nambahkan sedikit Pak Nyoman. Nggih, dados Nggih. nggih, pangketen lebih tegas Nggih, nggih. maksud yang puniki perkembangan atau evolusi tembang, utamanya sekaralit atau geguritan di Bali yang lihat sangat kontekstual. Setiap ada event atau momen-momen tertentu, biasanya pengarang itu sangat kreatif hingga ini berfungsi, artinya sesuai dengan fungsi. Jadi fungsi tembang itu disesuaikan dengan keadaan. Pamannya kalau keluarga berencana, jadi masyarakat pemerintah sedang menggalakkan itu program keluarga berencana. Jadi muncul tembang atau geguritan tentang keluarga berencana. Nah, belakang kita lihat COVID-19, COVID-19. Nah, yang lihat banyak juga adik-adik atau teman-teman di YouTube yang lihat tembang tentang COVID itu sendiri. Bagaimana kita ikut program pemerintah untuk
ya menyebarluaskan program ini biar kita terhindar dari COVID. Jadi nampaknya kreativitas itu tidak terhenti begitu Pak Nyoman. Jadi tiang lihat tembang itu menyesuaikan. Nah, yang tiang lihat apakah tembang itu menyesuaikan atau pengarang yang menyesuaikan untuk itu gitu. Jadi fungsi dan evolusinya itu sejalan menurut tiang. Nah, bagaimana menurut Pak Nyoman di sini? Terima kasih Pak. Oke. Ya, namanya tembang kan selalu ini menyesuaikan dengan keadaan sudah. Ya, kalau dia keadaan masyarakat seperti sekarang adalah masyarakat COVID ya, tembang itu diciptakan kan kalau hanya tembang pendek-pendek, sepotong-sepotong secara insidental, memang diciptakan karena adanya situasi tertentu. Ya, betul. Tetapi kalau karya sastra besar ya seperti yang namanya Geguritan Laus, Geguritan saya sebut Geguritan Puyung Sugih itu kan terdiri dari lebih dari 200 halaman, kan tidak mungkin, belum ada atau tidak mungkin dibuat hanya satu situasi ya, menebus situasi COVID ya, belum ada ya, mungkin nanti ada. Jelas kalau situasi apapun masyarakat Bali khususnya pasti berkecenderungan untuk, bagi pemerhati terutama, pasti akan membuat pupuh-pupuh yang terkait dengan situasi itu. Pasti sih. Tetapi kalau karya yang namanya karya besar, karya yang diciptakan untuk publikasi biasanya tidak tercipta untuk melukiskan hanya situasi yang bersifat insidental. Ya. Mungkin itu sedikit Pak. Betul Oke. Apalagi kita bicara masalah babat, umpama begitu kan itu memerlukan waktu, proses lama begitu. Ini kontekstual evolusinya itu setiangnya hanya insidental, artinya sementara seperti COVID misalnya, ya jadi penciptaannya juga begitu. Jadi sejalan dengan fungsinya, jadi bagaimana mendidik masyarakat, bagaimana mungkin kalau pemilu mungkin sebagai propaganda mungkin boleh juga, jadi macam-macam lah. Tapi secara umum tembang itu kan berfungsi untuk membentuk karakter gitu. Jadi terima kasih Pak Nyoman sekali. Terima kasih. Semua Pak Ketut sudah sama-sama. terlibat, senang banget Ki. Semua wali. Inggih, Bapak Nyoman, Duana taler didane sareng sami punika wau sampun wenten sang metaken nggih. Duaning puniki sampun telas galahe acara Widya Tula puniki jagi sinep titiang. Sakewanten sedurung titiang nginep, suksema aturang titiang majeng ring narwakya Bapak Nyoman Duana santukan sampun mepaice materi sane becik pisan, tur maning majeng ring angga dosen sane sampun nyarengin acara puniki titiang aturang suksema, tur maning majeng ring idadane sareng sami sane sampun arse nyarengin acara Widya Tulane puniki kantos puput. Titiang aturang suksema menawi wenten atur titiang sanenenten munggah ring arse titiang nunas majeng ring idadane sareng sami mangda leda ngampurayang. Inggih suksema galah waliang titiang majeng ring pengenter acara.
Sukseme aturang titiang majeng ring pengenter baos, sane sampun ngenter acara video tulering rahinane mangkin. Idedane sareng sami, asapunika iwau dudonan acara tarpane sastra ring rahinane mangkin. Titiang nunas majeng ring atiti miwah pamilet tarpane sastra, mangde ledang ngidupang kamera bos-bos. Malih pisan, titiang nunas majeng ring atiti miwah pemilet tarpane sastra, mangde ledang ngidupang kamera bos-bos. Santukan acara pacang kelanturang antuk foto bersama. Majang ring prawarta ke acara, sane polih amongan inggih durusang. Suksema Pak Tut, weh geil jeung luung Pak Tut galang. Semua Pak Dut. Semua Pak Wayan bagus. Pun Pak Nyoman pun galang padang. Pun luung semitan Pak Nyoman. Tuni ucemnya nih bok ngir-ngir. Nampak semua dia. Para mesuksemaning manah aturang titiang, majeng ring idedane sareng sami sane sampun ledang, arse nyarengin acara tarpane sastra, ring rahina mangkin. Nenten lali titiang Ayu Setiabudi, pinake pengenter acara, nunas gengrene sinampura. Yening wenten atur titiang sane nenten manut, ring sejeroning atnyane. Pinake wesananing atur, uputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Santi Om. Yes. Suksema sareng sami suksema. Suksemo, sareng sami.